Selamat datang di video pembelajaran matematika. Dengan belajar matematika, mentalku hebat, otakku cerdas, matematikaku juara. Sebelum kita membahas materi, saya mengingatkan kita untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menjaga jarak dengan menjauhi kerumunan. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas materi bangun ruang sisi datar yang meliputi kubus dan balok. Materi ini kita akan bahas dalam 4 bagian video pembelajaran. Untuk video kali ini, kita akan membahas pengertian bangun ruang sisi datar dan luas permukaan kubus. Tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini diharapkan yang pertama, adik-adik dapat menentukan luas permukaan kubus, dan yang kedua, adik-adik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan kubus. Pada waktu adik-adik duduk di sekolah dasar, apa adik-adik pernah mempelajari bangun ruang sisi datar? Tentu pernah. Apa kalian masih ingat? Untuk mengingatkan kembali, mari kita amati benda-benda di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang. Contohnya, ada lemari yang berbentuk balok. Selanjutnya, ada dadu yang berbentuk kubus. Ada juga kelereng yang berbentuk bola. Dan ada tenda yang berbentuk limas, dan ada kaleng yang berbentuk tabung. Setelah mengamati gambar-gambar benda tersebut, menurut kalian, apa itu bangun ruang? Nah, benda-benda tersebut memiliki ruang, sehingga pengertian bangun ruang adalah salah satu objek matematika yang mempelajari mengenai bangun 3 dimensi. Bangun 3 dimensi itu adalah bangun yang memiliki volume atau isi. Dari gambar benda sebelumnya, kita lihat ada benda yang permukaannya datar dan ada juga yang lengkung. Sehingga berdasarkan bentuknya, bangun ruang dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada bangun ruang sisi datar dan ada bangun ruang sisi lengkung. Macam-macam bangun ruang yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar yaitu yang pertama, bangun kubus, contohnya Rubik. Bangun balok, contohnya lemari. Bangun prisma, contohnya tenda pramuka. Dan bangun limas, contohnya atap rumah. Kita dapat mengamati dari gambar-gambar benda tersebut, sisi-sisinya datar. Nah, sehingga pengertian bangun ruang sisi datar adalah salah satu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume atau isi, dan masing-masing sisinya berbentuk bidang datar. Dan inilah yang akan kita pelajari. Adik-adik sudah paham kan apa itu bangun ruang sisi datar? Sekarang kita akan membahas salah satu dari bagian bangun ruang sisi datar yaitu kubus. Sebelum saya menjelaskan bagaimana menentukan luas permukaan kubus, saya mengajak adik-adik untuk mengingat
apa itu pengertian kubus, jaring-jaring kubus, serta sifat-sifat kubus melalui ulasan berikut. Sekarang kita masuk pada pengertian kubus. Tahukah kamu, ada banyak benda di sekitar kita yang berbentuk kubus. Apa adik-adik tahu apa saja contoh-contoh benda kubus? Nah, contohnya misalnya ada dadu, ada rubik, dan ada kardus. Nah, adik-adik harus bisa membedakan karena kardus ini bisa berbentuk kubus dan bisa juga berbentuk balok. Jika kardusnya memiliki panjang sisi yang sama, jadi semua panjang rusuk ini atau panjang sisinya sama besar, maka itu termasuk dalam kubus. Dan jika berbeda-beda panjang sisinya, maka itu disebut dengan balok. Contohnya, gambar balok seperti kardus ini. Jadi, panjangnya berbeda dengan ukuran lebar, begitu juga dengan tinggi. Jadi adik-adik harus bisa membedakan ya, mana yang termasuk kubus dan mana yang termasuk balok. Nah, selanjutnya contoh benda yang termasuk dalam kubus yaitu ada kotak kado dan ada juga berbentuk bangku. Dengan mengamati benda-benda tersebut, menurut adik-adik, apa pengertian kubus? Nah, dari benda-benda yang kita amati ini, misalnya kardus. Nah, dari kardus ini kita dapat melihat terdiri dari bentuk persegi. Dan ada sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, dan dua sisi samping. Dan semuanya berbentuk persegi dan jumlahnya itu ada 6. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga dapat kita katakan pengertian kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi yang ukurannya sama. Selanjutnya, jaring-jaring kubus. Bagaimana menurut adik-adik? Apa itu jaring-jaring kubus? Nah, masih ingat pelajaran waktu sekolah dasar? Di sini, kakak mempunyai sebuah kubus. Kubus ini kita akan buka dengan mengiris rusuk-rusuknya. Nah, jadi kubus ini akan kita buka. Nah, inilah bentuk jaring-jaring kubus. Sehingga, pengertian jaring-jaring kubus adalah sebuah bangun datar yang jika dilipat menurut ruas-ruas garis pada dua persegi yang berdekatan akan membentuk bangun kubus. Selanjutnya, sifat-sifat kubus. Masih ingat apa sifat-sifat kubus? Yang pertama, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Jadi rusuknya di sini ya adik-adik. Dan jumlahnya ada 12, seperti waktu kita belajar di sekolah dasar. Yang kedua, memiliki 6 bidang sisi yang berbentuk persegi dengan ukurannya yang sama besar, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Nah, titik sudutnya ada di sini 1, 2, dan jumlahnya ada 8. Keempat, memiliki 12 diagonal sisi. Kelima, memiliki 6 bidang diagonal. Dan yang keenam, memiliki 4 diagonal ruang. Adik-adik sudah ingat kan melalui ulasan tersebut apa pengertian kubus, jaring-jaring kubus, dan sifat-sifat kubus. Sekarang, mari kita simak penjelasan luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus.
menurut adik-adik, apa itu luas permukaan kubus? Dan bagaimana menentukan luas permukaan kubus? Nah, untuk mengetahuinya, di sini kakak memberikan satu buah kasus. Mari kita baca. Ana membelikan hadiah untuk temannya yang sedang ulang tahun. Hadiah tersebut diletakkan ke dalam kotak yang berbentuk kubus. Apabila Ana ingin membungkus kotak tersebut dengan kertas kado, bagaimana Ana mengetahui luas kertas kado yang ia butuhkan? Nah, bagaimana menurut adik-adik? Mari kita bantu Ana untuk mengetahui bagaimana ia bisa menentukan luas kertas kado yang akan ia gunakan. Di sini kakak punya satu kotak yang berbentuk kubus. Nah, misalnya kotak ini adalah kotak yang digunakan Ana untuk meletakkan hadiahnya. Nah, untuk membungkus kotak ini berarti semua sisi kubus ini akan dibungkus dengan kertas kado. Berarti luas permukaan kubus itu adalah jumlah seluruh luas sisi pada kubus tersebut. Nah, itulah pengertian dari luas permukaan kubus. Lalu, bagaimana cara menentukan luas permukaan kubus? Nah, di kotak ini kita akan buka seperti jaring-jaring kubus yang sudah kakak jelaskan pada sebelumnya. Jadi, kotak ini kita akan buka. Nah, setelah kotak ini membentuk jaring-jaring, maka akan memudahkan kita untuk menentukan luas permukaannya. Jaring-jaring kubus ini kakak akan tempel di atas. Nah, jaring-jaringnya sudah terpasang. Jadi, sesuai dengan sifat-sifat kubus, yaitu memiliki 6 bidang sisi yang berbentuk persegi dengan ukurannya sama. Nah, di sini ada 6 kan berbentuk persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ingat rumus persegi? Pasti masih ingat. Yaitu S kali S, di mana S itu adalah panjang sisi. Jadi, karena kubus tersusun dari 6 persegi yang ukurannya sama, maka rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali S kali S, atau bisa juga disebut dengan 6S pangkat 2. Nah, jadi Ana sudah mendapatkan cara untuk menentukan luas kertas kado yang akan ia gunakan, yaitu dengan menggunakan rumus 6S kali S, atau bisa juga disebut dengan 6S pangkat 2. Untuk lebih mendalami tentang luas permukaan kubus, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Andi mendapat tugas dari sekolahnya untuk membuat kubus. Andi ingin membuat kubus tersebut menggunakan kardus dengan panjang sisi 5 cm. Berapakah luas kardus yang dibutuhkan Andi untuk membuat kubus tersebut? Nah, kita jawab ya. Diketahui dari soal panjang sisi atau kita simbolkan dengan S yaitu 5 cm. Dan ditanya luas kardus yang dibutuhkan Andi untuk membuat kubus tersebut. Nah, penyelesaiannya luas kardus sama dengan luas permukaan kubus. Rumus luas permukaan kubus apa? Ya, 6 kali S kali S. Lalu kita substitusikan S dengan 5 cm. Maka menjadi 6 kali 5 kali 5 cm. Hasilnya,
5 kali 5 cm yaitu 25 cm pangkat 2. 6 kali 25 cm pangkat 2 berapa? 150 cm pangkat 2. Nah, jadi luas kardus yang dibutuhkan Andi untuk membuat kubus tersebut adalah 150 cm pangkat 2. Nah, bagaimana? Paham kan adik-adik? Untuk lebih mendalami lagi, mari kita kerjakan contoh soal yang kedua. Contoh yang kedua. Sebuah ruangan berbentuk kubus dengan panjang sisi 10 meter. Ruangan tersebut akan dicat dengan biaya pengecatan sebesar 20.000 per meter pangkat 2. Berapa biaya yang diperlukan untuk mengecat seluruh ruangan tersebut? Nah, bagaimana menurut adik-adik? Kita jawab ya. Diketahui dari soal, panjang sisi ruangan atau disimbolkan dengan S yaitu 10 meter. Biaya pengecatan yaitu 20.000 per meter pangkat 2. Yang ditanya adalah berapa biaya yang diperlukan untuk mengecat seluruh ruangan tersebut. Nah, penyelesaiannya, luas ruangan sama dengan luas permukaan kubus. Nah, rumus luas permukaan kubus yaitu 6 kali S kali S. Maka, seperti contoh soal pada pertama, S-nya kita ganti dengan 10 meter. Menjadi 6 kali 10 meter dikali 10 meter. 10 meter dikali 10 meter adalah 100 meter pangkat 2. 6 kali 100 meter pangkat 2 berapa? Ya, 600 meter pangkat 2. Lalu bagaimana biaya yang diperlukannya? Nah, biaya yang diperlukan yaitu luas ruangan dikali dengan 20.000 per meter pangkat 2. Jadi, 600 meter pangkat 2 dikali dengan 20.000, hasilnya adalah 12 juta. Nah, jadi biaya yang diperlukan untuk mengecat seluruh ruangan tersebut adalah 12 juta. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang kita kerjakan satu contoh soal lagi. Budi memiliki sehelai karton yang berukuran 1 meter dikali 0,75 meter. Ia akan membuat kubus dari karton tersebut dengan panjang sisi 12,5 cm. Berapa banyak kubus yang dapat dibuat Budi dari sehelai karton tersebut? Nah, bagaimana kira-kira menurut adik-adik? Nah, kita tulis dulu ya. Yang diketahui dari soal yaitu panjang karton atau kita simbolkan dengan P yaitu 1 meter. Nah, karena panjang sisi kubus yang kita buat dalam bentuk satuan cm, maka meter kita ubah ke cm. Nah, 1 meter berapakah kalau diubah ke cm? Ya, 100 cm, karena 1 meter itu sama dengan 100 cm. Selanjutnya, lebar karton atau kita simbolkan dengan L adalah 0,75 meter. Sama dengan panjangnya, meter juga kita ubah ke satuan cm. 0,75 meter berapa kalau dibawa ke cm? Yaitu 75 cm, karena 0,75 dikali 100 cm sama dengan 75 cm. Lalu panjang sisi kubusnya atau kita simbolkan dengan S adalah 12,5 cm. Ditanya, berapa banyak kubus yang dapat dibuat Budi dari sehelai karton tersebut? Nah, sama dengan cara sebelumnya, namun di sini kita hitung dulu luas sehelai kartonnya. Nah, kita lihat ukuran dari karton tersebut. 1 atau diubah menjadi 100 cm dikali 75 cm, berarti berbentuk persegi panjang. Nah, untuk mencari luasnya, luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Nah, jadi panjang kali lebar, maka sama dengan
Panjangnya tadi 100 cm dikali lebarnya 75 cm, maka hasilnya 7.500 cm pangkat 2. Nah, selanjutnya luas permukaan kubus yang akan dibuat Budi yaitu rumusnya 6 kali S kali S. Maka kita substitusikan S menjadi 12,5 cm. Maka hasilnya 6 dikali 12,5 cm dikali 12,5 cm adalah hasilnya 937,5 cm pangkat 2. Nah, karena luas permukaan kubus sudah diketahui dan juga luas kartonnya, maka untuk mengetahui berapa banyak kubus yang dapat dibuat Budi, yaitu kita bagikan luas karton dengan luas permukaan kubus. Jadi, 7.500 cm pangkat 2 dibagi dengan 937,5 cm pangkat 2, hasilnya adalah 8. Nah, jadi banyaknya kubus yang dapat dibuat Budi adalah ada 8 buah kubus. Nah, bagaimana? Mudah kan adik-adik? Materi kita sudah selesai. Bagaimana adik-adik? Sudah paham kan bagaimana menentukan rumus luas permukaan kubus? Sudah paham juga bagaimana menyelesaikan soal-soal matematika yang berkaitan dengan luas permukaan kubus? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu, yang pertama, pengertian luas permukaan kubus yaitu jumlah seluruh luas sisi kubus tersebut. Dan kedua, rumus luas permukaan kubus yaitu 6 kali S kali S atau bisa juga disebut dengan 6S pangkat 2. Sekarang, untuk memperdalam penguasaan materi yang kita pelajari, sebagai tugas, silakan kerjakan soal berikut. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga melalui tayangan ini, adik-adik dapat tergugah untuk giat mempelajari matematika, khususnya mempelajari materi bangun ruang sisi datar pada bagian luas permukaan kubus, serta dapat menerapkannya dalam masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan kubus. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan salam dari saya, Ya Ahum.